Ya, ini jadi gini. Writer name, kenapa kamu zolim sekali? Aku tim kamu Nggak tahu sih, maksudnya aku netral gitu. Aku tim suamiku saja. ya jomblo. Oh my god. Itu benar adanya. Jadi kalau kita mau bikin bisnis tuh ada caranya, ada triknya, ada ilmunya. Nggak asal kalau orang Gorontalo bilang asal bagi, kayak asal hantam pukul rata, nggak bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi dan Zulkifli. Di sini Desi dulu ya yang mau ngobrol sama teman. Kebetulan kita mau bahas tentang drama Korea startup yang lagi boomingnya. Waduh. Tapi kita akan membahas dari segi keilmuannya, dari bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis dan lain-lain. Nah, di sini aku punya teman yang kebetulan ahli di dalam bidang itu, asik. Jadi bidang ekonomi lah. Jadi langsung saja ya kita kenalan sama teman aku ini biar nanti dia yang kenalin. Oke, silahkan Ingrid. Halo, namaku Ingrid. Kita teman SD. Kita teman SD. Dulu Desi itu saingan berat. Duh, susah lah dia pinter. Oh my god. Susah lah dia pokoknya Sama-sama pinter. Pokoknya kalau nggak Desi juara 1, saya yang juara 1 ganti-gantian. Berapa tahun nggak ketemu Des? Belasan ada ya sejak belasan. terakhir lulus. Itu Ketemu pun tapi cuman sekadar say hello maka dekat lagi kayak gitu. jarang. Akhir-akhir ini aja Akhir-akhir pas ini, kita udah saya kembali lagi ke Gorontalo. Oke, kenalan nggak nih? Kenalan dong. Ya dong. Dulu saya S1-nya di Airlangga, Surabaya, Ekonomi Syariah. S2-nya di Bogor, Ekonomi Pertahanan. Pasti pada asing kan, Ekonomi Pertahanan. Terus Ekonomi Pertahanan kayak serem banget gitu. Ih, lu ngapain bertahan? Ngurusin militer. Ya emang, faktanya emang iya. Tapi kedua program studi yang saya ikuti itu tentang kebijakan. Jadi saya lebih ke arah ekonomi makro, kebijakan, ekonomi politik, ekonomi internasional dan sejenisnya gitu. Ya, tapi di sisi lain saya memang ambil keahlian finance saat ini. Jadi kekuatan makro mikro kebijakan tersebut saya padukan dengan analisa sektor keuangan. Asik. Gitu. Jadi ya, Jadi gitu. ya keren kan? Jadi sebenarnya jurusan yang sedang Ingrid sudah selami ini sebenarnya kalau menurut aku tuh keren. Karena Jarang, iya. Terus Nggak banyak orang memadukan itu. iya. Terus apa ya? Kayak kalau bicara sama Ingrid itu kayak orang, kalau aku ya kalau bicara sama Ingrid itu kayak orang kurang literasi. What? Karena Ingrid tuh Literasi. menjelaskannya itu memang benar-benar teng, maksudnya Strike to the point, you mean? Nah, jadi kayak oh my god, kayak hilang lah, maksudnya untuk mengkat itu sudah tidak bisa, langsung kayak oke deh, oke. Mengkat saudara, mengkat emangnya. Nggak kan kita pernah ngobrol lewat chattingan gitu, Iya. lewat WA. Oh iya, itu makanya. Ini salah satu ilmu yang Desi heran karena dia marah ke saya. Bukan marah sih, tersinggung. Saya ngomong, percaya nggak Des? TK itu dan PAUD tempat penyebaran teroris. Desi ngomong, masa main prosotan diomong teroris? Ya enggak lah, bukan begitu. Gini ya teman-teman,
Ini salah satu. Sebelum kita masuk ke intinya, saya mau bagi insight tentang ilmu ekonomi pertahanan. Yang namanya kegiatan apapun di dunia ini, teori dasarnya adalah kita semua melakukan pertukaran baik barang maupun jasa diukur dengan uang. Tindakan pelaku terorisme itu juga membutuhkan uang. Nah, siapa yang disasar sebagai agennya? Itu perempuan dan anak-anak. Kenapa perempuan dan anak-anak? Dalam indeks pembangunan manusia di seluruh dunia, perempuan dan anak-anak adalah termasuk golongan yang rentan, baik dari sisi ekonomi, psikologi maupun mentality. Nah, makanya mereka tuh pinter-pinter untuk memasukkan itu sel-sel sejak dini di lingkungan PAUD. Kak, jadi terbentuk sejak dini tuh bocil-bocil gitu. Oh gitu. Bukan bocilnya yang salah, si agennya itu yang salah. Ngapain lu masuk ke TK sama PAUD gitu kan. Jadi ini menarik ya, sebelum kita ke startupnya, kita mau ngobrol dulu, maksudnya ngobrol ya udah lama gak ketemu kan. Terus tapi maaf ya, kemarin emang agak sensitif soalnya emang Pak Kiai nggak Amin apa-apa Ma'ruf sih, kan emang ngomong gitu. Di TK dan PAUD itu banyak teroris. Oh, langsung heboh semua se-Indonesia. Iya, makanya waktu itu kan aku juga kerjanya di sekolah Islam, TK Islam. Terus bertanya-tanya kok bisa ya gitu. Terus lagi heboh kan, kita ngobrol, terus guru-guru TK-nya bilang begini, masa kita cuma main prosotan, kita cuma ngajarin baca tulis, ngajarin anak baca doa, terus kita dituduh sebagai teroris begitu. Nah, emang kita nanem teroris, tapi kan ternyata di luar sana memang ada gitu ya. Kita nggak tahu dalam tanda kutip itu TK yang mana, bentuknya seperti apa, mungkin cara doktrinnya seperti apa. Cara doktrinnya kan kalau kita lihat ada di buku-buku pelajaran yang situ. Jadi dari setelah dapat informasi, maksudnya baca statusnya Ingrid kan kayak masuk nih, baru dibahas ini kemarin. Jadi langsung ngobrol sama Ingrid lewat terus chat. saya jelasin. Nah, terus dijelasin, memang rada-rada belum mengerti, tapi akhirnya setelah membuka literasi lagi, membaca lagi, oh berarti kemarin saya kurang literasi. It's okay, semua orang pernah mengalami itu kok. It's okay, saya juga sering. Mungkin keilmuannya Desi nggak saya kuasai, jadi kalau dia ngomong anak tentang TK, ya saya harus baca dong. Betul. Gimana nih? Kita mau ngobrol drama yang lagi happening. Ya, drama yang lagi happening sekali. Happening banget. Bahkan di setiap story IG, story WA, Facebook malah. Bahkan juga sempat nonton YouTube kan, ada potongan-potongan video yang mereka edit, terus ya gitu di edit pokoknya tambahin teksnya. Terus pada suatu hari waktu lagi happening nih startup, aku baca status kan orang pada baper kan sama Han Ji Pyong dan Nam Do-san itu. Tapi ada yang berbeda ketika bertemu dengan statusnya Ingrid. Ternyata Ingrid melihatnya itu dari sisi keilmuan yang benar-benar yang dia kuasai gitu loh. Dan kan drama startup ini tentang perusahaan rintisan ya. Iya benar. Itu semua tentang investasi, rintisan dan semuanya deh, strategi marketing semuanya di situ. Dan sangat mantap sekali dia membahas di status itu dia membahas drama startup, tapi keren. Dia membahas dari sisi aku ingat pas aku nyatatus tentang saham ya. Iya, pokoknya begitu. Ya, jadi di episode ketiga itu teman-teman, dimana tim Nam Do-san si muda-mudi ini lagi baper-baper, lagi awal-awalnya berkembang, excited mereka terpilih jadi perusahaan yang akan dibina. Disuruh mencari investor, ada investor yang mau, tapi mereka nggak bisa namanya manajemen perusahaan. Cara bagi sahamnya aja salah, cara ukur biaya, manajemen resikonya semuanya salah. Oh my god. Itu bener adanya. Jadi kalau kita mau bikin bisnis tuh ada caranya, ada triknya, ada ilmunya. Nggak asal, kalau orang Gorontalo bilang asal bagi, kayak asal hantam pukul rata, nggak bisa. Nah itu pertama gini Ingrid ya. Aku kan sebagai orang yang nggak ngerti nih tentang keuangan, terus ngikutin drama startup. Terus terang aku juga nggak suka film drakor ya. Aku nggak terlalu suka. Kan Tapi beberapa kamu nonton gitu. Aku nonton beberapa, mungkin sampai episode 4 aku nonton. Terus udah cuman lihat sekedar lihat aja yang cuplikannya, alurnya yang penting-penting. Karena satu,
waktu mereka bersaing ke bisnisnya itu untuk masuk lewat sandbox itu, aku tertarik. Tapi pas udah masuk ke baper-bapernya, aku Udah mulai, udah mulai nggak tertarik gitu. Ya, ini nih. Jadi gini. Writer name, kenapa kamu zolim sekali? Aku tim Jipyong, kamu? Nggak tahu sih, maksudnya Aku tim Jipyong, guys. netral gitu. Aku tim suamiku saja. Iya. Jomblo. Oke. Jadi gini. Cerita ini ditulis berdasarkan cerita nyata, bagaimana bukan nyata dalam kondisi real ada pelakunya ya, enggak, cuman dia menggambarkan kenyataan kalau seseorang mau membuat perusahaan rintisan itu is not that easy. Really, it's not that easy, it's not that instant. Semua butuh proses, semua butuh biaya, semua butuh tenaga dan pengorbanan. Nah, masalahnya yang di episode berapa nih yang kamu ingat? Aku sampai mereka masuk sandbox. Iya, udah habis itu terus mereka kan harus harus pertama Bagi saham. Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika kamu buka bisnis yang kamu berbasis teknologi tingkat tinggi? Ya, pertama pastikan dulu kamu ini di bagian mana. Ada orang-orang yang di bagian teknis, ada orang-orang di bagian perencanaan. Itu harus jelas fungsinya. Bisa juga orang teknis melakukan perencanaan, tapi tetap tidak bisa melakukan keduanya. Karena tuh posisinya beda, makanya komposisinya timnya si 6 dosan dan 3 temannya itu si Samsan ini nih. Ya, yang Samsan itu. Iya. Yang Chulsan apa? Chulsan, Yongsan, dan Dosan, tiga-tiganya adalah orang teknis. Mereka tidak punya sama sekali kemampuan berbisnis sama sekali. Dan ini nyata, saya pernah bekerja di perusahaan swasta konstruksi. Pemimpin saya yang jadi CEO itu orang teknik, kacau manajemen. Masya Allah. Tapi saya nggak sebut merek. Cuman itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Ketika kamu membuat suatu perusahaan bisnis kecil-kecilan tidak berbasis teknologi sekalipun, sebaiknya posisikan dirimu di mana dengan jelas. Ya nggak? Posisikan dirimu dengan jelas. Siapa yang bagian tim perencana yang bisa memajukan program ini, siapa tim pelaksananya. Oke, sekarang aku cut dulu. Soalnya tuh nanti masuk ke tahap apa nih? Udah susun nih apa aja yang mau ditanyain. Alright, gitu. apaan? Jadi yang pertama itu aku kan tadi kayak sudah terbahas mengenai pandangan kamu mengenai film itu. Iya, jadi Nah sekarang yang aku mau tanya tentang drakor ini, menurut kamu itu benar-benar realistiskah atau cuman sekedar fiktif yang dihubung-hubungkan dengan dunia bisnis gitu? Kalau menurut kamu kayak gitu? Kalau menurutku ya jelas ini fiktif ya, namanya juga di pembukaan dia bilang cerita ini hanya fiktif, tapi pesan moral di dalamnya itu berdasarkan kejadian masa kini kita yang nyata gitu loh. Maksudnya ya nama orang Desi disamarkan jadi nama siapa, itu tuh fiktif kan. Cuman emang iya, kalau yang namanya bisnis startup itu ada prosesnya. Pertama dia harus kalau kamu bisnisnya itu memang butuh investor, jelas kamu harus cari investor, itu nyata. Kamu harus cari tim, memisahkan fungsi kamu, mana pelaksana, mana perencana, itu nyata. Kamu harus bisa nyusun laporan keuangan, itu nyata banget. Nyata banget di semua bisnis. Iya, kamu kan bisnis juga. Iya, bisnis pendidikan. Iya kan. Pencatatan itu penting sekali. Apalagi kalau kamu mau melibatkan investor, kamu harus membagi porsi-porsinya dengan jelas sebagai porsi kepemilikan saham. Itu nggak bisa asal-asalan, ada persentasenya. Apalagi kalau memang ditujukan si perusahaannya ini bakal growing up, itu akan semakin sulit pembagiannya, kayak gitu. Jadi itu nyata, tahapan-tahapan bisnisnya itu nyata. Cuman ceritanya emang fiktif ya, mana ada orang 3 tahun startup kritiknya ini. Oke, kita masuk ke kritik film. Harus benar-benar membahas ini secara real. Ya, secara kritik film, nggak ada perusahaan rintisan itu 3 tahun mendekam di perusahaan inang. Itu sangat sulit terjadi di dunia ini. Gitu. Baru tahu. Terus ketika kamu sudah memutuskan untuk menjadi unicorn gede kan, kayak Gojek, Tokopedia, itu udah masuk jajaran unicorn Indonesia kan.
mereka udah buka kantor sendiri, pegawainya udah banyak, investornya juga udah banyak, pelanggan dia juga udah banyak. Itu waktunya nggak mungkin 3 tahun secara hitungan bisnis saya nih ya, secara hitungan bisnis saya 3 tahun itu BEP aja belum, break even point, maksudnya keseimbangan itu sulit terjadi. Karena apa? Costnya dia masih sangat tinggi, biaya dia sangat tinggi sekali, soalnya teknologi itu mahal, tolong. Apalagi menggaji engineer canggih dia, wah mahal banget. Apalagi yang dihasilkan apa kemarin? Aplikasi yang pengenalan wajah, suara, dan benda. Masuk lagi ke mobil otomatis. Wow, mobil otomatis. Kayak oh my god, kayak Mind blowing sekali. Boleh sih perusahaan rintisan bisa kok, bisa, nggak ada yang nggak bisa. Cuman terlalu jauh. iya, jadi cerita ini time lapse-nya, tahu nggak time lapse? Time lapse perpindahan waktunya itu terlalu skip cepet banget. Jadi kayak secara pandangan bisnis, wah ngadi-ngadi nih film nih, 3 tahun udah bisa kayak begini. Bisa ada, cuma time lapse-nya itu kayak membuat dia kayak agak-agak rasional secara kurun waktu bisnis gitu. Kecuali kayak memang ada keajaiban Tuhan ya, emang mereka beruntung banget. Memang pokoknya dia udah beken banget tuh, canggih banget segala macam. Jadi nggak mungkin di waktu 3 tahun itu kecuali memang ada keajaiban menurut kamu. Iya sih, time lapse-nya aja sih agak aneh. Time lapse benar-benar perpindahan waktunya tuh agak-agak aneh. Terus 3 tahun perusahaan rintisan itu kayak nggak mungkin kalau dia sudah mau menjadi unicorn itu masih ada di inang. Kecuali saya curiga nih, ini dalam pandangan bisnis saya nih ya, ini seru banget nih. Secara pandangan bisnis, kalau kita misalnya Inggris perusahaan besar nih, Sandbox-nya, si Desi Samsannya nih, Sandbox ingin merekrut perusahaan-perusahaan kecil ini macam Desi ini ada 5 perusahaan nih. Saya ngasih duit ke kalian, otomatis saya harus punya saham. Nah, berarti saya adalah pemegang saham, pengendali di dalam saham, dalam bisnis. Kalau saya membeli saham orang lain dengan jumlah yang sangat banyak porsinya, maka saya bisa mengendalikan perusahaan itu. Ibaratnya saya sudah memiliki dia, Nah, saya curiga nih, si Sandbox ini PSP-nya kalau di bisnis, jangan-jangan si Sandbox ini adalah PSP-nya si Samsan. Apaan tuh? Pemegang saham pengendali. Tadi saya punya saham. Saya perusahaan besar. Saya merekrut perusahaan-perusahaan rintisan yang saya berseleksi semuanya, akhirnya mengerucut cuma 5 doang yang saya besarkan semua dari anak-anak sampai dia remaja sampai dia dewasa. Nah, saya punya saham semuanya di 5 ini, Samsan, Injay, terus yang lain-lain itu mungkin nggak kesorot. Itu saya kasih saham saya banyak di situ sama kucuran dana donasi cuma-cuma lah misalnya dana itu. Nah, terus otomatis saya punya hak untuk mengendalikan si Samsan maupun si Injay Company. Sayangnya Samsan memutuskan untuk diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, saya curiga nih, sebenarnya yang nulis skrip ini ngerti nggak sih sama alur startup tuh kayak gimana? Itu terus cara kepemilikan modal tuh kayak gimana? Yang bikin saya jadi berpikir seperti itu. Kok bisa dia 3 tahun ada di dalam sana? Berarti ini adalah anak perusahaan. Otomatis mereka jadi anak perusahaannya si siapa tadi? Sandbox. Hanya anak perusahaan lah yang bisa berhak memakai fasilitas induknya. Oke, jadi sebagai orang yang gak ngerti saham sekarang mulai terbuka pikirannya. Iya, saya mind blowing sekali. Wah, ruang guru itu aja. Gue cek juga sebelum sampai saat ini. Mereka pasti punya mentor. Oh, gitu. Mereka punya mentor. Mereka juga punya perusahaan-perusahaan angel investor. Angel investor yang disebutkan tadi, saya bilang kayak Sandbox itu angel investor bagi perusahaan-perusahaan kecil yang baru mau tumbuh tuh angel investor, baik hati kan, ngasih investasi, pokoknya lu pakai lah sampai bisa tumbuh kayak gitu. Itu pasti punya. Tapi yang namanya angel investor tidak akan terus-terusan menjadi angel.
Ingat, kita bisnis bukan donasi. Bukan donasi, iya kan? Iya. Harus ada turnovernya, kembalinya. Kayak gitu. Berupa apa? Pengembalian berupa keuntungan bagi si angel investor kita. Oh, aku dengar penjelasan kamu itu kayak sudah menjawab semua pertanyaan yang sudah aku sediakan Iya, sebenarnya. sebenarnya. But it's okay. Aku Ya. pengen banget ngebahas tentang per episode gimana. Gini ya, aku kan nggak nonton tuh sampai habis, tapi aku udah